Beribadah ke Tanah Suci merupakan impian setiap umat muslim. Bahkan tak jarang orang yang rela menabung bertahun-tahun demi bisa menapakkan kakinya di Tanah Suci. Namun belakangan kasus penipuan berkedok perjalanan haji dan umroh semakin marak saja. Seperti halnya yang kini tengah menimpa Oki Agustina. Mantan istri dari Pasha Ungu ini mengaku telah menjadi korban penipuan oleh salah satu agen perjalanan umroh dan haji. Awalnya, suami dari Oki yakni Gunawan Dwi Cahyo menerima tawaran endorse dari travel agent yang bersangkutan. Dalam perjanjian endorse tersebut, pihak agen bersedia memberangkatkan umroh Oki dan juga sang suami secara gratis. Namun apa daya, harapan untuk bisa menjalankan ibadah umroh pun berujung masalah. Sempat dijanjikan berangkat umroh di bulan Desember tahun lalu, Oki dan Gunawan hingga kini tidak mendapatkan kepastian akan jadwal keberangkatan umroh mereka. Termasuk soal penggantian biaya perjalanan yang telah dibayarkan sebelumnya karena ada pihak keluarga yang ikut untuk berangkat umroh. Melihat tidak adanya itikat baik dari pihak travel agent, Oki dan sang suami pun melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Lantas bagaimanakah kelanjutan dari kasus ini? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, sekarang kita sudah bersama Oki Agustina dan juga Bejo Falki dan Pak Falki Parera, ya, kuasa hukum dari Oki Agustina. Dan Oki ini adalah mantan istri Pasha Ungu yang menjadi korban penipuan agen travel umroh bodong, lengkap ya. Dibacain lah tetap ya. Kita ada artikel dulu. Ditipu agen travel haji dan umroh. Oki Agustina lapor ke polisi. Ini gimana ceritanya sih jadi awalnya penipuan itu? Awalnya apa? Jadi awalnya tuh waktu itu aku kenal sama marketing travel ini, dia ngajakin untuk kerjasama bareng. Nah cuman saat itu yang kerjasama sebetulnya suami. Jadi karena aku yang kenalin, jadi cuma kerjasama sama suami. Nah kita mau berangkat nih tanggal 24 Desember kemarin. Harusnya? Harusnya. Yeah. Nah terus biasa kan kita udah promo, nah ngajak orang, nah aku ngajak mertua sama saudara. Yeah. Ngajak mertua sama saudara. Dari awal kita udah tekanin, ini harus berangkat tanggal 24 ya. Yeah. Oh iya ini pasti berangkat tanggal 24 gitu. Akhirnya saya bawa. Tahun baruan di sana gitu rencananya. Iya rencananya gitu. Karena tanggal 6 ini mertua saya ada acara dan tidak mungkin tidak ikut acara ini. Jadi kalau misalnya berangkat tanggal 24, otomatis 12 hari tanggal 4 sudah pulang. Tanggal 6 ada acara. Nah kita selalu nanya gimana tiketnya, gimana berangkatnya. Oh ya udah beres, lagi diurus. Tiba-tiba tanpa konfirmasi mereka bilang tiket sudah di-issue ya tanggal 31 Desember. Oke, tahu-tahu. Nah, tahu-tahu mereka mundur tanpa konfirmasi. Mereka tahu-tahu bilang itu pun harus ditanya, kita nanya terus baru mereka bilang udah di-issue ya tanggal 31 Desember. Lah, nggak mungkin karena ibuku ada acara tanggal 6 yang tidak bisa ditinggalin gitu kan. Nah, akhirnya ya udah deh gini aja, saya nggak masalah endorse-nya. Saya minta uangnya dibalikin aja. Ya. Karena kan kesalahan bukan dari pihak kami gitu, tapi dari mereka yang tidak ada konfirmasi udah issue tiket tanggal 31 itu. Akhirnya ya mereka bilang ya udah kalau mau dibalikin ini kan harus refund tiket nih ke airline katanya. Bikinlah surat pengunduran diri. Bikin surat pengunduran diri pun itu yang bikin pihak travel. Tapi kata-katanya dari kita karena kita minta pengembalian uang karena dia alasannya itu untuk refund tiket. Gitu. Terus akhirnya? Akhirnya kita waktu itu suami itu tanda tangan tanggal 14 Desember. 14 Desember tanda tangan kalau minta dibalikin uang. Sempat dibalikin uang yang masuk itu sekitar 50 juta. Sementara semuanya berapa? Enggak, 50 juta, mereka baru ngembaliin 10 juta. Oh oke. Setelah tanda tangan itu mereka ngambil 10 juta. Sampai sekarang tidak ada kabar? Tidak ada kabar, tidak ada berita. Tiap ditanya, iya lagi diurus. Sedangkan dari awal dia bilang refund itu adalah 30 hari. Iya, oke. Gitu. Nah travel umrohnya ini travel umroh yang ada izinnya nggak di Kemenak, di Kementerian Agama? Nah awalnya kan aku kenal travel. Izin penyelenggara. Kenal travel ini tuh sebenarnya salahnya kita tidak ngecek dari awal. Karena awal kenal travel ini kebetulan dia endorse teman artis juga. Oh
Dia sempat Enggak, endorse. Endorse emang juga. kadang-kadang gini loh, orang tuh suka percaya karena ada selebriti atau orang Udah pernah terkenal yang di-endorse. suka diajak. Padahal at the end belum tentu si travel ini yang tadinya biasanya lancar-lancar aja pun kadang-kadang ada beberapa pengalaman teman-teman aku juga. Ada yang lihat, gue karena ngeliat lu teh sama keluarga lu, karena ngeliat ada ustadz-ustadz, ada siapa pergi. Ternyata Ya begitu deh gitu ya. iya, Betul. pas Nah udah yang kesini-sini artis itu nggak berangkat pergi nggak? juga. Nah aku berangkat, artis itu berangkat. Iya. Tapi saat kemarin pas laporan aku iseng nanya, kemarin lagi berangkat sama travel ini Iya, gimana? Aman gak? Akhirnya dia cerita, Ternyata katanya. ternyata Hotelnya beda. ngaco juga. Aco, di sananya. Ya si travel ini tuh ngaco, jadi temanku berangkat dengan travel lain. Dititipin. Dititipin. Oh, jadi dilempar. Dilempar. Jadi memang ke situ suka ada begitu juga, Bos. Mungkin Jadi kalau misalnya kuotanya nggak cukup, betul. jadi dilempar ke situ. Tapi terus kita juga harus hati-hati loh. Kadang-kadang suka gini. Aku tuh yang paling nggak suka sama travel agent umroh ini ya. Kadang-kadang mempergunakan agama, orang niatnya mau ibadah, ngumpulin duit segala macam buat pergi ke sana. Itu kan niat banget dong. Kadang-kadang di sini janjinya hotelnya apa sampai sana apa itu banyak banget. Itu Iya, harus betul. ditanya benar dan kita minta sesuai dengan Kita di atas putih perjanjian. ya. gitu. Oke, sekarang intinya gini, kamu mensomasi atau udah melakukan somasi mungkin dengan pengacara? Sudah, Pak jadi Bejo. kita konfirmasi via telepon, kita WhatsApp, kita somasi sudah. Tapi memang kayaknya tidak ada respon baik gitu. Apa katanya? Ya kita proses Pak, kita ajukan. Tapi itu udah berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Akhirnya sekarang dilaporin. Sekarang kita sudah adukan di kepolisian. Mas, kalau itu Ya. langkah-langkah hukumnya dia bakal masuk ke apa nih? Ini menurut analisis saya, Ya. perbuatan-perbuatan ini menurut saya patut diduga merupakan sebuah tindak pidana penipuan. Penipuan ya. Apalagi dari Mbak Okoy sendiri sudah mengecek di Kemenak bahwa PT atau travel umroh ini tidak terdaftar. Gak terdaftar. Iya. Daftar di terdaftar. Kemenak, di Kemenak nggak ada. Jadi Ya, jadi nggak pas ada. suami nanya Ya, ke orang ya. Kemenak, Aha. ternyata ada suratnya juga, dikeluarkan surat kalau memang travel atas nama travel itu memang tidak terdaftar. Jadi pelajaran yang pelajaran yang perlu dipetik adalah gini. Buat yang ada di rumah yang lagi nonton acara ini, kalau mau pergi umroh mesti dicek dulu ya. Iya. Iya. Travelnya itu, izin izinnya travel. ada nggak? Penyelenggaraan umroh dan Iya. haji itu ada nggak dia Iya. kan? Terdaftar nggak di Di Kementerian Kemenak, Agama Tapi ya kan Bos terkadang kita Iya. suka gini juga Bos, Iya. kita ngelihat brosur itu kadang-kadang ada artis, ada si Itulah, public figure. percaya. Inilah yang masuk Iya, unsur tiketnya penipuannya di itu. situ. Apa? Iya. Jadi unsur penipuan itu diantaranya menggunakan bujuk rayu, Iya. ya kan, tipu Betul. daya, tipu Oh, muslihat. berarti ada Ada menguntungkan situ. diri sendiri, Iya. ya kan, menggunakan martabat palsu. Dia seakan-akan resmi tapi tidak resmi. Iya. tuntutan dari pihak Oki sendiri dari kuasa hukum gimana? Yang pasti kita Iya. biar polisi dulu melakukan penyelidikan apakah ini Pak pengacara mau ngomong apa Pak pengacara? Pemerintah sendiri harus teliti menyeleksi travel ya. Karena sekarang nih banyak sekali penipuan dan penggelapan untuk travel ini. Nah, operandi aja, terus umat kita sendiri jadi korban. Ya, benar. Itu yang kasihan ya. Artinya kalau kita lihat di sini harus pemerintah, khusus Kementerian Agama harus menyeleksi, sosialisasi perlu. Itu penting sekali karena korban ini selalu ada dan terjadi penipuan dan penggelapan seperti Jangan itu. gampang memberikan Jangan izin gampang, ya. iya, kasihan. Tapi kan kalau kita lihat kasusnya ini memang sebenarnya memang agent travelnya nggak terdaftar. Sudah begitu baru tidak Iya. terdaftar lagi. Kan Iya, begitu iya. kan? Iya. Itu. Nah, Jadi ini harus memang yang pemerintah bandel harus ini agent travelnya kan? agent travelnya. Jadi dengan operanding bahwa travel umroh itu kan terjadi penipuan di situ. Bukan Iya. ada ininya tapi pembiaran kan pemerintah memberikan. Oki trauma Harus nggak? ketat. Kalau trauma sih sebenarnya 2 kali. Dua kali kenapa? Diginiin. Dengan travel Dua yang kali beda. diginiin. Ini dengan travel yang beda. Dengan travel Nah, yang dulu nggak berangkat juga. Enggak, cuman ya sudahlah gitu kan. Kalau yang dulu udah nggak Waduh, apa-apa. nah Mungkin makanya ini Nah, kalau yang hati-hati. sudah sebenarnya gue juga punya pengalaman tuh Enggak, sama. mungkin- Tapi kalau gue mungkin- nonton bola. Jadi dulu ditawarin kerja sama agent travel. Dibilang, Mas Ibnu kita mau nonton bola. Ini klub kesukaannya Mas Ibnu. Iya, nanti semua ditanggung. Ternyata pas mau sampai berangkat nggak dibeliin tiket bos. Buset deh. Iya, gue udah bikin visa berangkat sendiri. Akhirnya berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Udah kayak gue kalau berangkat mandiri, set beli tiket sendiri, jalan sendiri, nyetir sendiri. Bos kan orang kaya. Justru Kalau saya kan orang ganteng. kalau saya kan justru irit ya. Oh iya benar. Beda ya. Orang kaya sama orang ganteng beda. Orang ganteng orang kaya ya. Wah benar-benar kalau ngomong dalam juga ya. Maaf bos, ampun bos. Anak baru. Maaf.
Pinter dia. Ya, ini sebenarnya pengalaman ya dengan Betul. Oki begini melalui jalur hukum. Mudah-mudahan ini Ada pesan ya? Ya, ada pesan nggak buat Sebenarnya orang-orang di luar kayak sana? kemarin begagal sama yang ini aku memang akhirnya berangkat sendiri. Nah itu tuh banyak yang nanya, Mbak travelnya bagus nggak? Soalnya aku juga mau berangkat nih nggak jelas nih sama travel apalah entah namanya. Mereka banyak yang curhat ke aku juga kan, nanya saat aku berangkat tuh ini bagus nggak gitu loh. Nah ada mungkin ada yang mau disampaikan Nah, sama jadi, travel yang kemarin udah. Menipu, Ya. memberikan janji-janji palsu. Kalau untuk travel itu sudahlah ya kita selesaikan secara hukum Secara karena hukum pasti, karena oke. dari awal juga aku sama suami nggak mau lewat hukum, kita Kenal mau secara personal baik-baik. nggak sih dengan si agent travel? Sama marketingnya aku Sudah. kenal. Kenal? Sama marketingnya Kata aku kenal. marketingnya apa? Cuma nanti tunggu Nanti ditunggu Tidak ada tarsok, etikat tarsok. baik ya. Oke. Tidak ada apa ya, tidak ada etikat Iya. baik. Etikat baik ya. Tidak ada etikat Iya, baik. Malah Ini bukannya temannya Sandi Tumiwa juga kan Mas ya? betul. Udah nengok? Udah Dan nengok? Sudah diurus pengacaranya? juga. Apa? Sudah nengok dan sudah diurus. Udah yang ngurus? Oh, pengacaranya, sampai sekarang masih pengacaranya? juga, Masih. mereka berdua. Oh, Masih ya. Iya, ya udah. Oke, kalau begitu pemirsa, ya setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu orang desa yang jadi YouTuber. Nah ini lagi viral banget. Orang desa, dia biasanya bertani, bercocok tanam jadi YouTuber tapi dengan bahasa Inggris. Seperti apakah? Pemirsa tetap bersama kami di Pagi-Pagi Pasti Happy.